Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Lestaluhu. NIM 201973087. Mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab tanah longsor terhadap lereng. Apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana bisa terjadinya longsor pada lereng? Ataukah cuma sekedar melihat? Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Yuk, nonton sampai selesai. Yang pertama, pengertian longsor dan lereng. Longsor menurut Skepton 1969 menjelaskan bahwa tanah longsor atau gerakan tanah didefinisikan sebagai gerakan menurun lereng oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng. Akibatnya terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kesimpulannya adalah longsor merupakan bagian dari gerakan tanah atau batuan yang menyebabkan perpindahan atau pergerakan massa tanah dari potensial tertinggi ke daerah potensial terendah, atau perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau bergerak keluar lereng. Dan lereng itu sendiri adalah permukaan bumi atau tanah yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Lereng juga terbagi menjadi dua. Yang pertama lereng alami dan yang kedua lereng buatan. Lereng buatan manusia. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping saya. Yang pertama lereng alami. Lereng alami terbentuk secara alamiah karena proses geologi. Dan yang kedua, lereng buatan manusia. Ini seperti galian tambang atau untuk membuat jalan raya. Nah, setelah teman-teman telah mengetahui apa perbedaan longsor dan lereng, kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya longsor. Nah, penyebab terjadinya longsor terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang terjadi selama berhari-hari dapat menyebabkan longsor. Yang kedua, pergerakan lempeng tektonik. Nah, terjadi pergerakan lempeng yang menyebabkan tanah tersebut bergerak. Yang ketiga, gempa bumi. Terjadinya gerakan bumi yang memicu tanah bergerak. Dan yang keempat, rapuhnya bebatuan atau tanah. Kondisi batu dan tanah bagian bawah yang kurang kokoh tidak bisa menopang beban bangunan di permukaan tanah. Dan yang kelima, pengundulan hutan. Hutan yang gundul tidak bisa menahan tanah dan air yang menyebabkan longsor. Yang keenam, kecuraman lereng. Lereng yang tinggi juga rawan akan longsor. Masuk pada poin pembahasan yang ketiga tentang proses terjadinya longsor pada lereng. Proses dan tahapan terjadinya gerakan tanah ini atau longsoran ini secara skematik seperti pada gambar di samping saya ini. Teman-teman bisa lihat. Dari gambar ini terlihat bahwa proses terjadinya gerakan tanah atau longsor melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan kondisi stabil, di mana pada tahapan ini masih tergolong aman. Tetapi ketika mengalami curah hujan yang berlebihan dan gempa bumi, maka akan berada pada tahapan kondisi tidak stabil atau siap bergerak. Maka terjadinya gerakan tanah atau longsoran pada lereng. Nah, setelah teman-teman telah melihat bagaimana faktor pemicu atau penyebab terjadinya longsor dan proses terjadinya longsor, maka saya akan menjelaskan penanggulangan longsor. Penanggulangan longsor menurut Fatani 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan tanah atau longsor dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, contour wall dan restraint wall. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, contour wall. Fatani menjelaskan bahwa contour wall adalah usaha penanggulangan longsor dengan mengendalikan faktor penyebab longsor seperti kemiringan lereng dan atau air tanah. Kemiringan lereng dapat dikendalikan dengan melakukan usaha galian dan timbunan. Sedangkan air tanah dapat dikendalikan dengan sistem drainase untuk mengurangi infiltrasi. Yang kedua, restraint work adalah work merupakan usaha untuk menangani longsor
dengan menambahkan gaya penahan longsor. Semisal konstruksi yang biasa digunakan untuk menahan longsor, diantaranya dinding turap atau melakukan tracing yang tepat pada lereng. Oke teman-teman, sekian dari saya video kali ini. Bila ada kekurangan ataupun saran, bisa tulis pada kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.